Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Ulyatin, NIM 204021010113. Saya akan menjelaskan tentang infografis teori komunikasi. Yang pertama, pengertian. Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan dalam proses komunikasi. Teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Yang kedua, fungsi komunikasi. Menurut Harold D. Laswell adalah untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan. Yang ketiga, model komunikasi. Menurut Wiryanto, yang meliputi yang pertama, model komunikasi intrapribadi merupakan proses pengolahan dan penyusunan informasi melalui sistem saraf dalam otak yang disebabkan oleh stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Dalam hal ini, semua isyarat dan informasi setelah di-decode akan membentuk mengenai perilaku nonverbal baik positif, netral, atau negatif. Yang kedua, model komunikasi antar pribadi. Model ini dapat diartikan sebagai komunikasi yang berlangsung di antara dua orang atau tiga, bahkan 4 orang, terjadi secara spontan dan tidak struktur. Yang ketiga, model stimulus respons merupakan model komunikasi yang berasal dari aksi sehingga menimbulkan reaksi. Yang keempat, model matematika Shannon dan Weaver. Model ini menjelaskan bahwa komunikasi merupakan informasi sebagai pesan ditransmisikan dalam bentuk pesan kepada penerima untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Dalam prosesnya memiliki kemungkinan terjadi noise atau gangguan. Yang kelima, model komunikasi Laswell. Model komunikasi ini merupakan ungkapan verbal meliputi who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Yang keenam, model sirkular. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis, di mana pesan ditransmisikan melalui proses decoding dan encoding. Hubungan antara encoding dan decoding layaknya sumber penerima yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini, interpreter berfungsi ganda sebagai pengirim dan penerima pesan. Yang ketujuh, model Melvin Devlor. Model komunikasi ini antar pribadi dari model Shannon dan Weaver dengan masukkan piranti media massa dan piranti umpan balik. Yang kedelapan, model John W. Riley dan Matilda W. Riley. Proses komunikasi menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengkaji perilaku komunikasi antar manusia. Secara sosiologis, penerima pesan yang disampaikan oleh sumber tidak secara langsung akan ditanggapi. Yang kesembilan, model Malet-Zecke. Model komunikasi ini di dalam pencarian informasi disebabkan oleh kebutuhan rasa ingin tahu dan gaya intuisi seseorang. Menurut pandangannya, khalayak tidak dipengaruhi oleh media massa. Dalam keadaan kosong, pesan itu disaring berdasarkan keyakinan, sikap, nilai-nilai, dan lingkungan sosialnya. Yang keempat, tujuan komunikasi. Ada 4 tujuan komunikasi yang meliputi: yang pertama, menemukan salah satu tujuan utama komunikasi menyangkut penemuan diri. Yang kedua, untuk berhubungan mendapatkan informasi tentang hiburan, olahraga, perang, pembangunan ekonomi, masalah, kesehatan, dan gizi, serta produk-produk baru yang dapat dibeli. Yang ketiga, meyakinkan media massa ada sebagian besar untuk meyakinkan kita agar mengubah sikap dan perilaku kita. Yang keempat, untuk bermain, kita menggunakan banyak perilaku komunikasi kita untuk bermain dan menghibur diri. Yang kelima, teori komunikasi. Secara umum, teori-teori komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, teori-teori umum atau general theories. Teori ini
merupakan teori yang mengarah pada bagaimana menjelaskan fenomena komunikasi. Yang kedua, teori-teori fungsional dan struktural. Ciri dan pokok pikiran dari teori ini adalah individu dipengaruhi oleh struktur sosial atau sistem sosial dan individu bagian dari struktur, sehingga cara pandangnya dipengaruhi struktur yang berada di luar dirinya. Pendekatan ini menekankan tentang sistem yang sebagai struktur. Yang ketiga, teori-teori behavioral dan kognitif. Teori ini berkembang dari ilmu psikologi yang memusatkan pengamatannya pada diri manusia secara individual. Yang keempat, teori konvensional dan interaksional. Teori ini beranggapan bahwa agar komunikasi dapat berlangsung, individu-individu yang berinteraksi menggunakan aturan-aturan dan menggunakan lambang-lambang. Yang kelima, teori kritis dan interpretif. Berarti pemahaman berusaha menjelaskan makna dari suatu tindakan. Karena suatu tindakan dapat memiliki banyak arti, maka makna tidak dapat dengan mudah diungkap begitu saja. Interpretasi secara harfiah merupakan proses aktif dan inventif. Teori interpretif umumnya menyadari bahwa makna dapat berarti lebih daripada apa yang dijelaskan oleh pelaku. Jadi, interpretasi adalah suatu tindakan kreatif dalam mengungkap kemungkinan-kemungkinan makna. Yang keenam, teori kontekstual komunikasi. Berdasarkan konteks dan tingkatan analisisnya, teori komunikasi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, intrapersonal communication, yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Yang kedua, interpersonal communication, yaitu komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, komunikasi kelompok, fokus pada interaksi di antara orang-orang dalam komunikasi kecil. Yang keempat, komunikasi organisasi mengarah pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media massa yang ditunjukkan pada sejumlah halayak yang besar. Yang keenam, jenis-jenis teori komunikasi. Yang pertama, teori penyebaran. Teori ini mempunyai hubungan yang kuat dengan inovasi di dalam teknologi pendidikan. Apabila sesuatu komunitas masyarakat telah dapat menerima sesuatu inovasi yang baru, maka perlulah ada jalan di mana inovasi itu tadi akan dapat disalurkan kepada masyarakat. Teori ini secara umum menekankan proses penyebaran maklumat setelah berlaku inovasi di dalam teknologi pendidikan. Yang kedua, teori struktur penyesuaian. Teori ini dibentuk berdasarkan kepada penyesuaian berkomunikasi di dalam sesuatu kumpulan. Poole et al. Menyatakan teori ini dibentuk berdasarkan kepada struktur penyesuaian maklumat yang berkomunikasi di dalam sesuatu kumpulan. Yang ketiga, teori tipu helah pribadi. Menurut Buller et al., teori ini berdasarkan kepada manipulasi maklumat oleh penyampaian semasa proses komunikasi di mana penyampaian khawatir terhadap pemalsuan maklumat yang telah dibuat akan dapat dikesan. Yang keempat, teori persamaan media. Melalui teori ini, Rivers et al. Ada menjelaskan bagaimana andaian boleh dibuat terhadap tindak balas secara tidak sadar ke atas media komunikasi dengan menjadikannya seperti manusia yang sebentar. Teori ini juga melihat komunikasi interpersonal yang berlaku di antara media dan seseorang individu. Kita berkomunikasi dengan komputer dengan teknik dan pendekatan yang sama apabila kita berkomunikasi dengan seseorang. Yang kelima, teori komunikasi kecakapan. Sprit et al. Menjelaskan teori ini menyediakan keupayaan untuk memilih tingkah laku yang sesuai dan berkesan pada situasi yang diberi dalam proses komunikasi. Kecakapan interpersonal memberi peluang kepada seseorang untuk mencapai
matlamat komunikasi tanpa melukakan perasaan pasangan yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Yang keenam, teori konstruktivisme. Teori ini berdasarkan kepada pendapat C.C. Delia dan dibina pada tahun 1982. Menurut Delia, konstruktivisme menekankan kepada perubahan yang berlaku semasa proses komunikasi. Bagi mengukur dan memperhatikan perubahan adalah merupakan satu tugas yang sukar.